Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan keberkahannya kepada kita semua. Kita juga berusaha untuk menambah wawasan keilmuan agama kita dengan mendengarkan dan menyaksikan kajian-kajian ilmiah baik secara offline maupun online. Nah, di antara doa zikir pagi yang setiap hari kita baca yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka tentunya, ya di samping kita berdoa, kita harus ya benar-benar mendatangi majelis ilmu, menonton dan menyaksikan siaran-siaran kajian ilmiah, atau bertanya kepada para ulama, atau membaca kitab-kitab yang bermanfaat, karena ini semua termasuk bagian dari menambah ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita bisa membedakan mana rezeki yang baik, mana rezeki yang buruk, dan juga dengan ilmu kita bisa mengetahui mana amal yang diterima dan mana amal yang tertolak. Itulah pentingnya kita untuk selalu belajar dan alhamdulillah kajian kita kita sedang membahas hadis Jibril yang mana hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Kenapa demikian? Karena apa yang disebutkan dalam hadis Jibril ya secara global itulah yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang lainnya secara terperinci. Ya, jadi hadis Jibril mengumpulkan hampir seluruh perkara agama, ya, mulai dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, bahkan tanda-tanda hari kiamat. Maka ya tentunya kita berusaha untuk memahami hadis ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menegakkan agama kita, juga ya agar kita memahami agama kita ini secara global kemudian juga secara terperinci. Ya, jadi sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul seorang yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dengan menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, yang berkaitan dengan potongan hadis tadi sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, dan kemudian ya Jibril atau malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, ya Muhammad, akhbirni al-Islam." Beritahukan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Al-Islam, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana." Juga yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sudah kita
jelaskan dan terangkan pada pertemuan yang lalu, dan eh, pertemuan kali ini, pertemuan ketiga ini kita akan menjelaskan tentang rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua yaitu adalah salat, wa tuqimas salat. Tentunya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salat adalah rukun terpenting kedua setelah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dua kalimat syahadat ini adalah syarat diterimanya semua rukun-rukun yang lain. Syarat diterimanya seluruh ibadah. Karena ibadah tidak akan diterima kecuali jika dilaksanakan dengan ikhlas. Dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. La ilaha illallah adalah keikhlasan, dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mutaba'ah al-ittiba', yaitu mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun rukun kedua yang paling penting setelah dua kalimat syahadat yaitu menegakkan salat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan salat adalah amududdin, amudul Islam, tiangnya Islam. Tentu kita mengetahui bahwasanya tiang sesuatu apabila jatuh, apabila roboh, maka robohlah bangunan tersebut. Karena dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bunil Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Maka Islam ini diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mana tiangnya adalah Islam. Tiangnya Islam adalah salat, ya, amudul Islam. Dan tentunya orang yang meninggalkan salat maka berada dalam bahaya yang sangat besar. Ya. Banyak dari para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak salat telah keluar dari agama Islam. Maka hal yang kedua setelah tauhid kita, setelah keikhlasan kita, setelah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, hal yang kedua yang mesti kita perhatikan, yang harus kita jaga adalah salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan ibadah salat ya selain dia adalah tiangnya agama, juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang terakhir yang hilang dari agama ini. Jika solat ini sudah hilang, maka hilanglah agama ini. Jika seluruh manusia, seluruh kaum muslimin tidak ada lagi yang mengerjakan solat, maka hilanglah agama ini dan menunjukkan akan sangat dekatnya hari kiamat. Ya, karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak disebut lagi nama Allah di muka bumi ini. Kemudian juga ya diterangkan dalam hadis yang sahih bahwasanya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Ya, ini menunjukkan pentingnya salat. Apabila salat itu baik, maka baik pula amalan-amalan yang lain. Dan barang siapa yang gagal ya, ketika diperiksa salatnya, faqad khaba wa khasira. Sungguh dia telah celaka dan sengsara. Maka kaum muslimin dan muslimat, inilah perkara pertama yang harus ya kita jaga dalam rangkaian ibadah kita setelah tauhid. Yang harus paling kita jaga adalah ibadah salat kita, karena dia adalah merupakan tiang agama. Kemudian yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti, yang apabila baik maka baiklah amalan yang lain, dan apabila buruk maka buruk pula amalan yang lain. Juga perkara terakhir yang hilang dari agama ini. Jika tidak ada lagi yang salat, itu menunjukkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Juga ya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya salat ini adalah pembeda antara muslim dan non-muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka barang siapa meninggalkannya berarti dia telah melakukan kekafiran. Juga bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Antara seorang muslim dan seorang kafir atau musyrik adalah meninggalkan salat. Ya, ini semua menunjukkan sangat pentingnya ibadah salat ini. Kemudian juga di antara perkara yang menunjukkan pentingnya ibadah salat, yaitu Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan salat ini di malam Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita alaihi salatu wassalam ya ke atas langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dan memerintahkan salat 50 kali sehari semalam. Akan tetapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam turun dan ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam ya memberi usulan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Musa sudah ya, punya pengalaman dengan Bani Israel, bagaimana sulitnya berdakwah kepada mereka, sehingga kembalilah Nabi kita alaihi salatu wassalam ya, menghadap Allah Azza wa Jalla untuk meminta keringanan. Dan itu terjadi beberapa kali, sampai Allah Azza wa Jalla meringankan ya, menjadi 5 kali sholat sehari semalam, namun pahalanya tetap ya 50. Tapi nilainya tetap 50. Nah, ini menunjukkan tentang agungnya, pentingnya salat 5 waktu yang meskipun dikerjakan hanya 5 kali, tapi sama dengan kita salat 50 kali, kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan ini berbeda dengan amalan yang lain. Ya, memang hampir atau semua amalan itu satu kebaikan ditulis 10 kebaikan. Tapi salat 5 waktu ya secara khusus yaitu sama dengan salat dengan 50 kali salat. Ini menunjukkan besarnya dan pentingnya salat, dan juga di antara hal yang menunjukkan pentingnya salat karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan 5 kali sehari semalam. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya rukun Islam yang lain yang tidak ya sebanyak ini kita lakukan, dan ini adalah kesempatan kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah langsung merespon, ya, mengatakan bahwasanya hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Azza wa Jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, ayat ini untuk aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu ya, jalannya orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, tafsirnya adalah para nabi, para syuhada, para salihin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. Orang yang dimurkai yaitu orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, dan orang yang tersesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Maka yang kita minta siratal mustaqim adalah jalannya orang yang semangat belajar, berilmu dan mengamalkan ilmu. Ini tentunya harus kita pahami. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah merespon langsung apa yang kita ucapkan. Kemudian Allah juga mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia bersujud, ya. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi sebenarnya ketika kita ya melaksanakan salat, membaca Al-Fatihah, kemudian sujud, ruku, ya dan lain sebagainya dalam rangkaian ibadah salat, kita sedang berdialog dengan, kita sedang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya disitulah kita mengadukan segala kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita temui. Di dalam salat kesempatan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusan kita, agar kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, agar Allah masukkan kita ke dalam surganya dan semua yang mendekatkan kepada surganya, dan menjauhkan kita dari neraka dan semua yang mendekatkan kepada neraka. Dan ini kita bisa lakukan minimal 5 kali sehari semalam. Ya, belum dengan ya rakaat-rakaatnya, ya 17 rakaat minimal. Kalau kita tambah lagi dengan salat sunat, ya, salat duha, salat witir, salat tahajud, salat tarawih, maka ya berkali-kali kita bisa berdialog dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dari kebaikan dunia dan akhirat, ya. Yang tentunya kalau kita memanfaatkan dengan maksimal ya waktu-waktu ini, waktu kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka tentunya ya insyaallah kehidupan kita akan semakin bahagia, ya. Karena juga disebutkan bahwasanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya.
Kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat tentunya juga sangat sangat banyak sekali. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Nah, jawaban pertama mereka, mereka mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Ya, dahulu di dunia kami tidak termasuk orang yang salat, ya. Jika dalam ya surat Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, jika orang yang lalai saja dari salatnya, mereka diancam dengan kecelakaan. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Orang yang lalai, ya salat tapi terlambat waktunya, salat tapi di luar waktunya, mereka diancam dengan kecelakaan nanti pada hari kiamat. Bagaimana orang yang tidak salat? Maka tentunya ancaman neraka sakar yang mereka akan dapatkan. Juga ya di antara keutamaan salat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, ya Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat karena sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, inilah salat yang sempurna, ya inilah salat yang benar-benar khusyuk. Maka apabila kita ingin mengetahui apakah salat kita ini salat yang sesuai dengan salatnya Nabi, ya salat yang bermanfaat, yaitu apabila kita selesai dari salat, maka kita merasa semangat untuk melakukan ketaatan dan eh, tidak semangat untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin baik ibadah salat kita, maka semakin kuat ya salat itu mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan semakin tidak khusyuk, ya tidak sempurna salat kita, maka semakin lemah pula pengaruhnya dalam mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Juga di antara tanda dan eh, bukti bahwasanya ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat penting karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wasiat terakhirnya adalah salat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sudah menjelang kematian beliau, beliau ya mengulang-ulang as-salah wa ma malakat aiman. As-salah wa ma malakat aiman. Jagalah salat kalian, perhatikan salat kalian, jangan tinggalkan salat kalian dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ya, juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratul wafa wa huwa yughargiru bi nafsihi. Ya, kebanyakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yang menjelang kematian beliau dan uh, beliau sudah hampir meninggal, apa as-salah wa ma malakat aimanukum. Ya, jagalah salat kalian dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Juga ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aiman. Jagalah salat kalian dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Dan juga di antara perkara yang menunjukkan pentingnya ibadah salat yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ciri utama, karakter utama orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun dan surat Al-Ma'arij, apa yang pertama kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, pertama kali Allah menyebutkan tentang salat, ya. Sifat orang yang beriman, ciri khas karakter orang yang beriman yaitu ya apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam ibadah salatnya. Dan di akhir ya, di akhir surat Al-Mu'minun juga Allah mengulangi lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka. Adapun di surat Al-Ma'arij ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah, idza massahul khairu manu'a, jika mendapatkan kebaikan ya, harta mereka pelit, wa idza massahu
syarru jazua, dan apabila mendapatkan musibah keburukan mereka berkeluh kesah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Illal musalli, kecuali orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang senantiasa setia melaksanakan salatnya, terus menerus melaksanakan salatnya. Dan di akhir surat Al-Ma'arij juga Allah mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka yang selalu menjaga salatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya salat ini memang harus terus kita jaga. Mulai dari ya kita balik, ya tentunya sebelum balik orang tua diperintahkan untuk menyuruh anaknya ketika umur 7 tahun untuk sholat, ya. Dan tidak boleh memukulnya, tidak boleh menghukumnya jika belum sholat. Jadi selama umur 7 sampai 10 tahun, ya, orang tua diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat setiap ya, waktu sholat tiba. Tapi apabila ya sampai umur 10 tahun masih belum sholat juga, maka ya Nabi SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha bi'ashrin, ya, pukullah jika mereka masih tidak mau salat padahal umurnya sudah 10 tahun. Tentu pukulan di sini pukulan yang tidak melukai, ya, pukulan yang mendidik yang membuat dia tidak berani lagi untuk melaksanakan salat. Dan ketahuilah pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, apabila orang tua tidak melakukan tahapan yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka dia akan kesulitan ketika anaknya sudah balik dan dia perintahkan untuk sholat. Maka tahapan 7 tahun ini ya sampai umur 10 tahun ya terus disuruh, ya, ketika waktu sholat tiba dia perintahkan anaknya sholat. Ya selama 3 tahun insya Allah ketika umur 10 tahun dia sudah terbiasa. Tapi ketika umur 10 tahun masih juga berat untuk sholat, maka Nabi SAW memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya pukulan yang tidak melukai, pukulan yang mendidik. Kenapa? Ya, rahasianya ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau nanti lebih dari 10 tahun ya atau bahkan 15 tahun dan seterusnya masih tidak terbiasa sholat dan diperintahkan sholat orang tuanya dan baru saat itu ingin dipukul, maka tentu akan yang terjadi bisa sebaliknya. Anak itulah yang bisa memukul orang tua. Maka tahapan ini sangat penting untuk kita lakukan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji ya Nabi Ismail alaihissalam yang selalu menyuruh keluarganya untuk salat, ya. Karena ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, ya, selalu memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk selalu menegakkan salat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita untuk ya selalu menjaga ibadah salatnya. Karena ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting, ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah ketika memerintahkan. Karena tentunya tidak ringan membangunkan anak-anak untuk salat subuh, ya. Kemudian waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastabir 'alaiha. Sabarlah ketika engkau memerintahkan ya keluargamu untuk salat, ya. Jadi tidak boleh kita ada capek atau malas, saya sudah capek, ya. Karena ya selama ruh itu masih berada di dalam jasad, maka salat ini terus diwajibkan. Orang yang sakit parah pun ya selama akalnya masih ada dia wajib untuk melaksanakan salat semampunya. Jika tidak mampu dengan berdiri maka dengan duduk, jika tidak mampu dengan duduk bisa dengan berbaring, dan bahkan seandainya tidak mampu apa-apa maka cukup dengan isyarat. Ya, intinya selama ruh masih berada di dalam jasad seseorang maka salat itu tetap wajib untuk dia kerjakan. Kemudian sabda Nabi SAW, tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Iqamatus shalah, menegakkan salat ini ada dua versi. Versi yang pertama yaitu versi yang wajib. Apa itu versi yang wajib? Yaitu kita melaksanakan salat minimalisnya. Artinya kita kerjakan rukunnya saja. Yang penting salat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dikerjakan yang rukun-rukunnya saja. Atau yang rukun dan wajibnya saja. Ya, yang penting salat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua tentunya kita kerjakan semua ya sunnah-sunnah. Ya, jadi yang pertama dikerjakan rukun dan wajibnya saja, ya, syarat-syaratnya semua terpenuhi. Dan yang kedua dikerjakan lengkap dengan
sunnah-sunnah, ya. Ditambahi dengan apa namanya, iftitahnya umpamanya, ya, kemudian ditambahi bacaan ruku'nya, bacaan sujudnya, ya, diperpanjang, kemudian juga dilengkapi dengan semua sunnah-sunnah yang ada di dalam ibadah salat. Inilah salat yang mustahab, ya, mengerjakan salat dengan lengkap dengan sunnah-sunnahnya ini adalah kesempurnaan yang paling tinggi. Kemudian ibadah salat ini ya wajib dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah balik tentunya, ya, dan selama ruh itu berada di dalam jasadnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan juga yaitu wajibnya bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang perkara ini. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtabu." Sungguh aku ingin sekali untuk menyuruh agar kayu bakar itu dikumpulkan, summa amura bis salati fayu'adzanu laha. Kemudian aku perintahkan untuk diadzankan, ya, atau dipanggil untuk salat, summa amura rajulan fayaumun nas. Kemudian aku perintahkan salah seorang untuk memimpin salat, summa ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Ya, kemudian setelah azan, setelah salat ditegakkan, aku mendatangi rumah-rumah laki-laki dewasa yang tidak salat dan aku ingin sekali untuk membakar rumah mereka. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Kata Nabi SAW, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka mengetahui bahwasanya kalau mereka mendatangi salat, mereka akan mendapatkan, ya, daging yang masih ada tulang menempel di daging tersebut, atau tulang paha yang masih menempel daging di tulang tersebut, mereka pasti akan mendatangi salat isya. Apa maksud Nabi SAW mengatakan perkara tersebut? Yaitu bahwasanya, ya, mereka orang-orang munafik, ya, orang-orang yang malas menghadiri salat berjamaah, seandainya diiming-imingi dengan dunia meskipun kecil, mereka pasti datang. Ini menunjukkan besarnya dunia dalam hati-hati mereka. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Sungguhnya salat yang paling berat yang dikerjakan bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui besarnya keutamaan salat isya dan salat fajar berjamaah, sungguh mereka akan mendatanginya meskipun merangkak. Ya, dalam hadis yang disebutkan bahwasanya, ya, keutamaan salat isya berjamaah ini sama dengan salat separuh malam. Dan barang siapa yang melengkapi dengan salat subuh secara berjamaah, maka nama shalla laila kullah, seakan-akan dia salat semalam penuh. Tentunya keutamaan yang sangat besar. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, ya. Ini mirip dengan hadis yang tadi. Nabi mengatakan, sungguh aku ingin untuk memerintahkan salat ditegakkan, summa amura rajulan fayusalli bin nas, kemudian aku perintah salah satu sahabat untuk memimpin salat, summa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamu min hatab. Kemudian aku pergi bersama, ya, orang-orang yang membawa kayu bakar ila qaumin la yashhaduna as-shalah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Ya, kemana aku pergi membawa kayu bakar? Ke rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah, itu laki-laki dewasa, dan aku bakar rumah mereka dengan api. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa Nabi tidak melakukan hal tersebut, karena, ya, di sana, ya, di rumah-rumah tersebut ada wanita yang tidak wajib salat berjamaah, ada anak-anak kecil, mungkin ada orang sakit, orang uzur, ya. Intinya bahwasanya Nabi SAW sangat murka, sangat marah, ya, sangat benci kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan salat berjamaah, sehat badannya, laki-laki. Ya, ini tentunya khusus laki-laki, ya. Jadi kita berbicara tentang laki-laki dewasa. Adapun wanita, maka Nabi sendiri mengatakan bahwasanya afdalu, ya, salatil mar'ati fi baitiha. Sebaik-baik salat wanita itu di rumah. Adapun laki-laki, maka salat wajibnya itu di masjid.
Salat sunnahnya juga Nabi mengatakan afdhalus salatir mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seorang itu di rumahnya kecuali salat wajib bagi laki-laki, ya. Maka ini semua menunjukkan ya pentingnya salat berjamaah bagi laki-laki, ya, dan ditekankannya salat berjamaah bagi laki-laki di masjid karena sungguhnya masjid itu dibangun untuk ditegakkan salat berjamaah di dalamnya. Maka ini semua ya hadis-hadis menunjukkan tentang eh, wajibnya laki-laki yang tidak punya udzur untuk salat di masjid. Bahkan ya para ulama kita mengatakan sungguhnya orang yang benar-benar ya sehat adalah orang yang mendatangi laki-laki sejati adalah mereka yang selalu salat di masjidnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ya. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka dari mengingat Allah dan menegakkan salat. Kemudian ya orang yang benar-benar apa namanya tidak mampu berjalan atau orang yang lumpuh adalah orang yang sebenarnya mampu berjalan tapi tidak mendatangi masjid. Karena banyak orang-orang yang tua, orang-orang yang lumpuh justru mereka aktif salat berjamaah. Namun banyak laki-laki yang sehat, kuat tapi untuk melangkah ke masjid mereka sangat sangat berat. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha wadan musliman, falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang ingin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi muslim, maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu di mana diseru salat tersebut. Ya maksudnya apa? Di masjid. Karena azan itu diserukan di masjid. Fa innallaha syara'a linabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah yang berada di atas petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat 5 waktu berjamaah di masjid ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya ya al-mutakhallif, orang yang tidak salat berjamaah di rumahnya, maka berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinut tahur. Tidaklah seorang laki-laki dia wudu, bersuci dan menyempurnakan kesuciannya, thumma ya'mudu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian setelah dia bersuci di rumahnya, dia mendatangi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah. Kecuali Allah akan tuliskan setiap langkahnya ke masjid yang dia langkahkan akan dituliskan untuknya satu kebaikan. Wa yarfa'uha biha darajah, dan mengangkat satu derajat untuknya. Wa yahuttu anha biha sayyi'ah, dan setiap langkah itu menghapuskan satu dosa. Ya, kemudian beliau mengatakan walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Sungguh dahulu kami di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, melihat bahwasanya tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Ya. Walaqad kana rajulu ya, walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Bahkan dulu ya di zaman kami, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang harus dituntun 2 orang ya untuk datang ke masjid hatta yuqama fi shaff, sampai dia ya bisa berdiri di tengah shaf. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendatangi salat berjamaah meskipun harus dibantu oleh 2 orang. Juga ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan orang tersebut adalah seorang yang buta. Maka kata Nabi SAW, maka orang tersebut bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Ketahuilah bahwasanya tidak ada penuntun yang menuntunku ke masjid. Karena dia seorang yang buta. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhis lahu fa yusalli fi baiti. Maka
orang buta tersebut meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk diberi keringanan salat di rumah. Farakhkhasa lahu. Maka Nabi pun memberikan keringanan. Falamma walla da'ahu. Tapi ketika orang buta tersebut ingin pulang, ya, berbalik, Nabi memanggilnya. Hal tasma'un nida bis salat? Apakah engkau mendengar azan untuk salat? Faqala na'am. Qala fa'ajib. Orang tersebut mengatakan iya, maka apa kata Nabi SAW? Maka engkau harus menjawab panggilan tersebut. Ya, karena menunjukkan bahwasanya rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Ya, masih bisa dijangkau meskipun orang buta, dan ya kita ketahui secara pengalaman kita melihat orang buta mereka bisa berjalan sendiri. Ya, apabila dia sudah terbiasa untuk mendatangi masjid, maka ya dia tidak perlu penuntun sebenarnya untuk datang ke masjid karena dia sudah terbiasa untuk ya menempuh jarak antara rumah dan ke rumahnya ke masjid, dan alhamdulillah banyak juga dari kaum muslimin yang akan membantunya ketika dia berjalan ke masjid. Jika orang buta saja tidak diberi keringanan, ya selama dia masih mendengarkan azan, selama jarak rumahnya masih wajar ditempuh, orang buta diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap mendatangi salat berjamaah di masjid, maka tentunya orang yang normal, orang yang sehat, ya tidak ada udzur bagi mereka untuk tidak salat berjamaah di masjid. Juga ya beliau di sini menyebutkan banyak dalil tentang wajibnya laki-laki salat di masjid, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin tetap melaksanakan salat berjamaah meskipun dalam kondisi takut, meskipun dalam kondisi perang. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'khudhu aslihatahum. Jika engkau berada bersama mereka dan engkau menegakkan salat, maka hendaklah satu kelompok berdiri bersamamu salat dan hendaklah mereka memegang senjata-senjata mereka. Ya, dalam kondisi perang, dalam kondisi takut, ya kaum muslimin diperintahkan untuk salat berjamaah, bagaimana dalam kondisi yang normal. Ya, tentunya ini menunjukkan pentingnya, agungnya, ya, mulianya salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Maka kita semua yang mendengarkan hadis-hadis tadi, ya, perkataan sahabat Abu Mas'ud dan firman Allah Azza wa Jalla tentang perintah salat berjamaah meskipun dalam kondisi takut, kondisi perang, ya semoga tersemangati dan termotivasi untuk bersemangat salat berjamaah di masjid. Dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbaharui ya ibadah kita, menambah semangat kita, dan semoga keluar dari Ramadan maka ibadah kita semakin berkualitas dan berkuantitas. Kemudian para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang berikutnya ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'tiyaz zakah. Rukun yang ketiga setelah dua kalimat syahadat, salat, adalah zakat. Dan kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menggabungkan antara perintah salat dan perintah zakat. Ya. Bahkan hampir tidak pernah dipisahkan antara salat dan zakat ini dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, fa in tabu aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilah. Jika mereka masuk Islam, taubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka ya, bebaskan mereka. Juga firman Allah Azza wa Jalla, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka arti mereka adalah saudara kalian seagama. Ya. Lihatlah para pemirsa sekalian, bagaimana Allah menggandengkan terus antara salat dan zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Juga dalam surat Al-Bayyinah Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Ya. Perhatikan kaum muslimin bagaimana tidak pernah dipisahkan, ya, atau sangat jarang dipisahkan antara perintah salat dan perintah zakat. Dan kita ketahui bahwasanya zakat ini adalah ibadah ya maliyah bagi semua yang telah mencapai nisab hartanya, maka ia harus keluarkan, ya, baik itu yang berbentuk emas dan perak, ya, atau uang kertas, ya, atau berbentuk uang, ataukah
zakat pertanian, ya. Maka ini semua tentunya wajib untuk dikeluarkan jika telah mencapai nisabnya atau mencapai ya waktu wajibnya dikeluarkan zakat. Dan zakat ini sangat bermanfaat bagi orang-orang miskin, orang-orang fakir dan tidak membahayakan sedikit pun harta orang kaya. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan, karena dikeluarkan zakatnya. Bahkan zakat inilah yang akan mengembangbiakkan harta. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya, menghapuskan keberkahan riba dan justru memberkahi sedekah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, riba itu tidak ada keberkahannya, adapun sedekah itu ya banyak keberkahannya. Ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang berinfak akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat dan bahkan bisa lebih. Dan keutamaan yang berinfak sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana ya ini semua tentunya ya mengharuskan kita untuk ya tentunya bagi orang-orang yang kaya, orang yang telah memiliki nisab untuk tidak meremehkan mengeluarkan zakatnya karena diancam juga oleh Allah Azza wa Jalla walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun ya emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar mereka, kabar gembira atau berilah kabar mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, mereka akan dibakar di neraka atau disetrika dengan ya punggung-punggung mereka yang tentunya ini sangat ya mengerikan azab bagi orang yang meninggalkan zakat dan bahkan didekatkan sekali dan selalu digandingkan antara perintah salat dan perintah zakat. Bahkan ya para ulama mengatakan seandainya seluruh orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya maka tidak ada orang miskin yang akan kita temukan. Karena tentunya ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah zakat ini ya menunjukkan bahwasanya ini sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Maka kita wajib untuk bersemangat bersedekah, berinfak terutama di bulan suci Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan dan paling dermawannya Nabi SAW ketika berada di bulan suci Ramadan kata para sahabat ajwadu minar rihil mursal, ya lebih dermawan lagi daripada angin yang bertiup. Kemudian ibadah berikutnya atau rukun Islam berikutnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Watasumu Ramadan." Ya. Dan engkau puasa pada bulan Ramadan yang mana ya ibadah yang saat ini kita kerjakan alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang seandainya dikatakan kepada penduduk kubur berharaplah maka tentu mereka akan berharap meskipun satu hari di bulan Ramadan. Kita yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kenikmatan ya, berikan kesempatan untuk bisa menggapai bulan suci Ramadan, maka tentunya inilah nikmat yang besar yang harus kita syukuri, yang harus kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya terutama dengan menjaga ibadah puasa kita yang merupakan rukun Islam ya, karena ibadah puasa ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahui ya tidak ada yang bisa membedakan antara orang yang berpuasa dengan tidak puasa. Karena bisa jadi ada orang yang tidak berpuasa disangka dia sedang berpuasa. Karena mungkin saja dia makan dan minum tapi tidak dilihat oleh manusia. Dan juga ya bisa jadi orang yang berpuasa disangka berbuka. Ya karena kita tidak mengetahui siapa yang benar-benar berpuasa dan tidak berpuasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya karena seorang ya seperti yang disebutkan tadi bisa saja dia makan, dia minum, ya, dia membatalkan puasanya sembunyi-sembunyi. Maka ya yang benar-benar mengetahui siapa yang berpuasa dan tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang mengetahui semua yang terlihat dan tersembunyi. Makanya ya inilah rahasianya kenapa Allah mengatakan illa saum. Ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan menentukan pahalanya. Karena ibadah yang lain itu antara 10 sampai 700. Adapun ibadah puasa ini ya maka unlimited, tidak terbatas pahalanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi.
ya, dan aku yang akan membalasnya. Dan ibadah puasa ini mengumpulkan 3 kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas takdir Allah yang berat. Ya, kita sabar beribadah puasa, sabar meninggalkan semua yang dilarang, dan sabar karena ini adalah keputusan Allah yang harus kita jalankan. Maka ya, mari kita kaum muslim dan muslimat menjaga ibadah puasa kita dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai dan tameng. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yaskhab wala yarfuth, ya. Jika salah seorang di antara kalian puasa, maka janganlah dia berkata-kata kasar, bersuara keras, ya, berkata jorok. Fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni mur'un shaim. Jika ada orang yang mencelanya, mengejeknya, mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa. Nabi SAW juga mengatakan man lam yada' qaulaz zur, ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan sia-sia, perkataan tidak bermanfaat, wal amala bihi, dan amal yang sia-sia, pekerjaan yang tidak bermanfaat, perbuatan dosa, wal jahla, perbuatan bodoh, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya, ya. Maka puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, ya, karena ini puasa level yang paling rendah. Adapun puasa level yang tinggi yaitu jika semua anggota badan kita berpuasa, ya, mata kita berpuasa, telinga kita puasa, tangan dan kaki kita berpuasa, bahkan hati kita juga berpuasa. Hati kita tidak terpikirkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ambisi-ambisi buruk, ya. Benar-benar hati kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ketika kita sedang berpuasa, ya. Juga di antara keutamaan ibadah puasa ini yaitu Allah tidak menolak doa orang yang berpuasa, ya. Ada 3 yang tidak ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla: orang yang dizalimi, musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, dan as-shaim, ya, orang yang sedang berpuasa. Maka mari kita perbanyak berdoa di bulan suci Ramadan ini, terutama ketika kita sedang berpuasa, karena Allah tidak menolak doanya orang yang berpuasa, ya. Bahkan perintah berdoa ini disebutkan di antara ayat-ayat puasa, ya, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadan, kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita merenungi Al-Quran, ya, kenapa disebutkan perintah berdoa di tengah ayat-ayat puasa? Ya, setelahnya Allah menyebutkan hukum puasa juga, wahilalakum latas siyam. Ya, kenapa ada di sela-sela hukum-hukum puasa dalam Al-Quran disebutkan doa? Kata para ulama, ini menunjukkan ya pentingnya, besarnya keutamaan doa ketika orang sedang berpuasa. Maka jangan lalaikan ibadah puasa ini juga, ibadah doa ini ketika sedang berpuasa. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga bagi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, target kita di bulan suci Ramadan ini tentunya adalah agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, karena jika yang halal saja kita tinggalkan di siang hari, tentunya yang haram lebih harus kita tinggalkan. Kemudian juga target kita agar kita dibebaskan dari neraka, karena setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan juga kita mentargetkan agar kita bisa menamatkan Al-Quran minimal 1 kali, ya. Kemudian juga kita targetkan agar kita bisa mencapai malam Lailatul Qadar, ya. Jangan sampai di 10 malam terakhir justru kita sibuk dengan urusan-urusan dunia yang berkaitan dengan lebaran atau sibuk di pasar, ya. Kita selesaikan, ya, kita saat ini. Jika memang belum selesai urusan-urusan tersebut, kita masih berada di 10 pertama, maka selesaikan semuanya agar 10 terakhir benar-benar kita bisa konsentrasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun, ya, yang kelima dari rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril ini adalah wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau melaksanakan ibadah haji jika mampu melakukan perjalanan ke sana, ya. Ibadah zakat, ibadah salat adalah ibadah badaniyah, ya, ibadah yang dengan anggota badan. Zakat ibadah maliyah, ibadah dengan mengeluarkan harta. Ibadah puasa adalah ibadah badaniyah, ibadah dengan anggota badan. Adapun ibadah haji adalah ibadah badaniyah wa maliyah, ya, ibadah yang di samping butuh fisik yang sehat juga butuh mengeluarkan harta, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, ya, punya harta yang dia beli
Ya, kalau kita di Indonesia berarti mampu membeli tiket pesawat, ya, kemudian akomodasi di sana, maka dia wajib untuk segera ya berangkat haji, ya, dan jangan menundanya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka siapapun yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla segera untuk berangkat haji. Bahkan haji ini ya meskipun wajib hanya sekali, tapi diperintahkan untuk kita sering-sering berangkat ke sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ya, ikutilah haji ya dengan haji lagi, haji dengan umrah, umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub kama tanfil kiru khabathal hadid. Karena haji dan umrah ini ya membersihkan seorang dari dosa dan kemiskinan seperti pandai besi membersihkan kotoran dari besi. Ya, jadi di antara keutamaan besar ibadah haji adalah seorang dibersihkan dari dosanya dan dijauhkan dari kefakiran sebagaimana ya alat pandai besi membersihkan kotoran besi. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ka yaumi waladathu ummu." Siapa yang berangkat haji dan tidak melakukan rafath, ya kata-kata kotor, kata jorok, ya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran haji, dia akan kembali ke negerinya ya setelah ibadah haji seperti baru terlahir dari perut ibunya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga yang belum melaksanakan ibadah haji ya semuanya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Ya, jadi besar sekali keutamaan ibadah haji, keutamaan ibadah umroh ya minimal kalau kita tidak bisa sering haji maka kita bisa sering melaksanakan umroh karena umroh ini bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Adapun ibadah haji maka hanya boleh dilaksanakan di musim-musim haji dan juga kuotanya terbatas. Adapun umrah maka kita bisa sering. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kaffara lima bainahuma." Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Adapun haji yang mabrur ya sesuai dengan sunnah Nabi dilaksanakan wajib dan rukunnya ya apalagi ditambah dengan sunnahnya maka tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, terutama saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, maka barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-umratu fi Ramadan ka hajja atau ka hajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah haji atau bahkan seperti haji bersamaku. Ya. Maka siapapun yang punya kemampuan baik secara fisik maupun secara harta segera untuk berangkat ibadah haji atau umrah dan bagi yang punya kemampuan harta tapi tidak mempunyai kemampuan fisik maka dia boleh untuk dihajikan. Nah, tidak boleh seorang itu dihajikan ya kecuali orang yang sudah meninggal atau orang yang berada dalam kondisi ya sangat tua tidak mampu lagi untuk naik kendaraan atau orang yang sakit tidak diharapkan lagi bisa sembuh. Ya, kita ketahui bahwasanya ya saat ini banyak yang ya tawaran-tawaran untuk haji badal atau umroh badal. Kita harus mengetahui bahwasanya yang boleh untuk dihajikan atau diumrahkan orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup tapi tidak mampu lagi untuk bisa berangkat haji atau umroh dan tidak diharapkan lagi bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian termasuk istita'ah, termasuk kemampuan bagi wanita adalah dia mempunyai mahram. Maka apabila ada seorang wanita yang ingin berangkat haji mampu secara harta, secara fisik, tapi tidak mempunyai mahram atau tidak bisa membayarkan mahramnya, maka ini dianggap tidak mampu untuk berhaji. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dzu mahram." Tidak boleh seorang laki-laki dan wanita berkhalwat berduaan kecuali bersama mahram. Wala tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Dan tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya. Ya, maka ada seorang laki-laki berdiri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjah." Sungguhnya istriku keluar untuk berangkat haji. Wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Tapi aku telah dituliskan untuk ikut perang ini dan perang itu. Ya, jihad ini dan jihad itu. Apa kata Nabi SAW? Intaliq fahujja ma'amra'atik. Ya, pergilah, ya, tidak usah ikut jihad dan temani istrimu untuk berhaji. Ini menunjukkan ya bahwasanya wanita wajib untuk ditemani mahram baik ketika haji maupun ketika umrah. Inilah ya lima rukun Islam ya yaitu mengikrarkan dua kalimat syahadat,
persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah. Dan urutan ini sesuai dengan urutan ya pentingnya dan agungnya ibadah-ibadah ini. Maka yang paling penting adalah dua kalimat syahadat, tauhid ya, yang apabila tidak ada ini maka tidak ada gunanya amalan-amalan yang lain. Kemudian yang kedua adalah menjaga salat, kemudian menunaikan zakat, salat 5 waktu sehari semalam, ya bukan hanya 3 kali, 2 kali atau semaunya, ya, tapi 5 kali sehari semalam adalah yang wajib. Kemudian zakat harus dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan waktu yang telah ditentukan, juga ibadah puasa yang dilaksanakan sebulan dalam setahun dan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu sekali seumur hidup ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sadaqta ya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam. Malaikat Jibril mengatakan sadaqta, engkau benar. Maka para sahabat heran, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Kami heran. Dia yang bertanya, kemudian dia mengatakan engkau benar. Padahal biasanya orang yang bertanya itu tidak mengetahui jawaban. Ini menunjukkan bahwasanya yang bertanya ini mengetahui jawaban yang benar. Ya. Makanya dia mengatakan sadaqta. Ya. Ya. Itulah sebabnya kenapa di akhir hadis ini Nabi mengatakan hada Jibril, inilah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kalian. Ya, cara mengajarnya adalah dengan bertanya kepada Nabi SAW sehingga Nabi menjawab dan para sahabat mengetahui. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.